Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Gen 3 Muhammad Zairin selaku dosen pengampu akuntansi manajemen, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai analisis balance scorecard pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Boleh di next? Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3 yang terdiri dari Alma Ardia Pramesti, Iken Krisma Ayu, Syafina Putri Maharani, Tiara Dwi Puspita, dan saya sendiri Zahrani Denisa Pramaisela. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada company profile dari PT Telekomunikasi Indonesia, yaitu adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan, teknologi informasi dan komunikasi, dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Dalam upaya bertransformasi menjadi digital telecommunication company, Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan atau customer oriented. Transportasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih ramping dan lincah dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience yang berkualitas. Kegiatan usaha Telkom Group bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan digitalisasi. Namun, masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari lini bisnis yang terus berkembang melengkapi legasi yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk purpose PT Telkom Indonesia yaitu mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing, serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Visi misi dari PT Telkom Indonesia, yakni pertama visinya, menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Lalu misinya, yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Dan yang terakhir, orkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Next. Berikutnya ada core value dari PT Telkom sendiri. Perusahaan BUMN itu mengandung nilai akhlak. A itu amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. K itu kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. H itu harmonis, saling melindungi dan menghargai perbedaan. L itu loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. A itu adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau apapun menghadapi perubahan. K kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada strategi map dari PT Telekomunikasi Indonesia sendiri, itu ada financial, customer, internal business process, dan learning and growth. Jadi, poin-poin ini akan dijelaskan lanjut pada pembahasan di balance scorecard. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan balance scorecard untuk financial perspective. Untuk strategi objektif yang pertama yaitu memaksimalkan nilai pemegang saham. Tolak ukurnya itu yang pertama ada return on asset atau ROA, yang kedua return on equity atau ROE, dan yang ketiga ada net profit margin. Inisiatifnya itu melakukan perencanaan, implementasi, dan evaluasi dari pelaksanaan strategi yang sudah ditentukan. Untuk target performance-nya yaitu untuk ROA menghasilkan 12,40%, ROE menghasilkan 23,50%, dan NPM menghasilkan 20,30%. Untuk strategi objektif yang kedua yaitu posisi unggul di segmen pasar yang strategis.
Tolak ukurnya itu pangsa pasar, dan inisiatifnya itu melakukan promosi baik secara personal maupun melalui media sosial. Untuk target performance-nya yaitu PT Telkom telah menguasai pangsa pasar atau market share internet fixed broadband sebesar 87%. Strategi objektif yang ketiga yaitu meningkatkan pertumbuhan pendapatan Telkom. Tolak ukurnya itu ada pendapatan konsolidasi, pendapatan tidak terkonsolidasi, pendapatan bisnis IME, pendapatan kelompok usaha KNS, pendapatan kelompok usaha EWS, dan pendapatan total unit bisnis. Inisiatifnya yaitu memiliki produk baik barang dan jasa. Target performance-nya itu meningkatkan sebesar 17,6%. Dan strategi objektif yang keempat yaitu efektivitas biaya dan produktivitas aset. Tolak ukurnya ada perputaran total aset atau TATO dan biaya sebagai persentase dari pendapatan. Inisiatifnya yaitu melakukan pengurangan biaya dengan melakukan perbaikan rantai pasokan. Target performance-nya yaitu perputaran total aset yang didapat mengalami peningkatan sebesar 3,1% menjadi 64,76%. Next. Selanjutnya akan dijelaskan alat bicara. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada customer perspective. Yang pertama itu strategi objektifnya adalah solusi industri yang terintegrasi. Target pengukurannya itu yang pertama di jumlah penjualan dan pengendalian pelanggan yang dilakukan, lalu jumlah penjanjian tingkat layanan atau service level agreement yang dibuat, serta jumlah jaminan tingkat layanan atau service level warranty yang dibuat. Nah, inisiatifnya itu meningkatkan penjualan dan kualitas produk atau jasa, sedangkan untuk target performance-nya itu meningkat sebesar 3,6%. Nah, strategi objektif yang kedua adalah hubungan yang langgeng. Nah, target pengukuran itu dilihat dari indeks kepuasan pelanggan dan indeks loyalitas pelanggan. Nah, inisiatifnya itu meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Sedangkan untuk target performance itu PT Telkom berhasil meraih indeks kepuasan pelanggan dalam bidang customer sebesar 89,97%, wholesale dan international business sebesar 87,7%, dan enterprise sebesar 97,7%. Nah, strategi objektif yang terakhir itu ada harga yang kompetitif. Target pengukuran itu dilihat dari harga relatif terhadap pesaing. Lalu inisiatifnya itu melakukan survei terhadap produk atau jasa yang sejenis. Sedangkan untuk target performance-nya, yakni Telkom menetapkan harga produk yang ditawarkan yaitu antara Rp10.000 sampai Rp65.000. Next. Berikutnya ada internal business perspective dari Telkomsel. Strategi objektif yang pertama itu mengembangkan produk dan layanan. Untuk pengukurannya itu berdasarkan yang pertama jumlah pengenalan teknologi informasi, yang kedua jumlah pengenalan ME, dan yang ketiga jumlah pengenalan grosir. Untuk inisiatifnya, Telkomsel itu melakukan survei keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua itu melakukan pelatihan pelayanan pelanggan. Untuk target performance sendiri, PT Telkom mengalami peningkatan sebesar 6%. Yang kedua, strategi objektifnya berupa proses operasi dan manajemen pemasaran. Untuk pengukurannya itu di sini yang pertama indeks kepatuhan SOP, yang kedua itu persentase penyebaran, dan yang ketiga itu efektivitas belanja modal, dan yang terakhir itu persentase efektivitas inisiatif bisnis. Untuk inisiatifnya itu berupa efisiensi proses, konsistensi, dan ketepatan waktu dari barang dan jasa yang diberikan kepada pelanggan. Untuk target performance-nya, PT Telkom memiliki tingkat efisien sebesar 95,41%, masih dalam kriteria cukup efisien. Dan untuk strategi objektif yang terakhir yaitu meningkatkan manajemen portofolio bisnis dengan pengukuran yang pertama itu indeks sinergi dan yang kedua itu program transformasi atau indeks inisiatif strategis. Untuk inisiatifnya mencari pangsa pasar yang paling menguntungkan dan juga relevan. Untuk target performance-nya, PT Telkom menjalankan 5 strategi bold moves dengan pertumbuhan positif sebesar 2,7%. Boleh di next? Oke, yang selanjutnya itu ada learning and growth perspective. Strategi objektif yang pertama itu ada menarik dan mempertahankan orang yang tepat.
dengan pengukuran melalui indeks kepuasan karyawan. Untuk inisiatif yang dilakukan itu ada melakukan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan. Sedangkan target performance dari PT Telkom yaitu PT Telkom menempati posisi teratas dengan tingkat kepuasan karyawan yakni sebesar 3,9. Untuk strategi objektif yang kedua itu ada mengaktifkan strategi melalui platform teknologi dengan pengukuran melalui indeks kesiapan teknologi informasi. Inisiatif yang dilakukan yaitu dengan membentuk pembelajaran digital. Sedangkan target performance-nya yaitu indeks kesiapan dari PT Telkomsel adalah sebesar 92,56%. Dengan ini tergolong baik dan telah mencapai standar keamanan yang baik. Dan strategi objektif yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada membangun layanan pelanggan dan budaya yang berorientasi pada proses. Dengan pengukuran melalui indeks budaya organisasi, inisiatif yang dilakukan yaitu melakukan produktivitas karyawan, sedangkan target performance-nya yaitu produktivitas karyawan mengalami peningkatan dari 178.688 menjadi 228.33. Boleh di next. Oke, hal selanjutnya itu ada kesimpulan. Secara keseluruhan, kinerja perusahaan dari 4 perspektif balance scorecard dapat dikatakan sangat baik karena perusahaan dapat mencapai melebihi standar yang telah ditetapkan. Setelah mengkaji keempat perspektif balance scorecard, setiap perspektif memiliki keterkaitan yang dapat disimpulkan bahwa customer sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kinerja perusahaan, di mana kepuasan pelanggan mengakibatkan perusahaan melakukan perubahan-perubahan atau peningkatan inovasi dan melakukan pelayanan yang terbaik untuk para pelanggan. Semakin banyak customer yang menjadi konsumen, maka pelayanan dan inovasi yang dilakukan perusahaan juga semakin bertambah. Dan perusahaan tidak akan ragu untuk membekali para karyawannya dengan ilmu yang diharapkan akan berguna bagi perusahaan. Karena hal tersebut secara langsung akan meningkatkan profitabilitas perusahaan yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Boleh di next. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.